Alhamdulillah. Gimana Bu Rizka? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Alhamdulillah. Begini Bapak, Ya. maksud saya kesini itu Mm-mm. ada tugas di grup penggerak ini di modul 3.1 tentang dilema etika. Dilema etika. Iya. Ya. Nah, mungkin saya mau banyak bertanya nih sama Bapak. Mm-mm. Nah, di antaranya tentang kasus-kasus yang ada di sekolah yang bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya untuk pembelajaran saya gitu Iya, Bapak. iya. Mungkin saya akan pertanyaan yang pertama. Mm-mm. Ya. Tapi Boleh. ini enggak mengganggu waktunya. Enggak, seolah enggak. Iya, terima kasih Bapak. Kebetulan ada ya tamunya sudah pulang lagi. Ya, silakan Bu. Ya, soal nomor 1 begini ya Bapak. Mm-mm. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Ya, oke. Yang Bapak rasakan memang banyak, langsung maupun tidak langsung, tentang kasus-kasus yang membuat dilema bagi Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Jadi bagaimana diputuskan atau cara memutuskannya. Nah ini contoh, Bapak pernah menemukan ini berdasarkan laporan dari wali kelas, dari guru, dari tim BK. Sebetulnya banyak, hanya Bapak ambil salah satu contoh aja yang membuat dilema bagi Bapak seorang pimpinan atau sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Ya sampai Bapak bagaimana nih cara memutuskannya, kemudian diawali dengan Bapak itu melakukan identifikasi masalah. Kebetulan ini kasusnya itu bagi Bapak cukup rumit, dilema sekali gitu. Apa itu Kak? Nah, ini ceritanya beginilah. Ibu juga mungkin pernah tahu tentang cerita ini, bahwa di sekolah kita ada salah seorang siswa, di mana siswa tersebut merupakan putra dari salah seorang wakil kepala sekolah. Nah itu, harapan saya adalah sebetulnya anak siapapun, terutama anak guru, anak TU, apalagi anak kepala sekolah, itu berperilaku, bersikap, belajar di sekolah dengan baik sesuai dengan SOP atau aturan yang ada di sekolah. Kan tetapi berdasarkan laporan, karena memang Bapak tidak mengajar, Bapak tidak ke kelas gitu, berdasarkan laporan bahwa putra dari Wakasek tersebut mempunyai sikap perilaku yang tidak sesuai dengan SOP, terutama di dalam belajar. Nah, kedatangan suka terlambat, kepulangan ingin dahulu, bahkan suka maksa-maksa pulang ke orang tuanya, ajak pulang. Itu kasusnya, katanya seperti itu. Nah, dilema ini otomatis belajarnya juga bagaimana. Menurut guru-guru, kalau di kelas kebanyakan tidak memperhatikan atau hilang fokus, bahkan suka tidur di kelas. Tidurnya sepertinya nyaman sekali kan. Iya. Nah, Betul. udah kebayang ini anak, orang lain belajar, dia tidur. Mungkin oleh guru sudah ditegur supaya bangun kemudian belajar, akan tetapi laporannya bukan dari satu guru, dari beberapa guru. Nah tentunya ini ditangani oleh BK, oleh tim BK, oleh wali kelas. Anak tersebut bagaimana supaya sikap dan perilaku belajarnya itu sesuai SOP atau baik-baik saja, sehingga tentunya harapan dari kita, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, itu dia sukses dalam belajar. Akan tetapi selama 1 tahun dan 2 tahun
sikap perilakunya itu tidak berubah. Banyak sekali atau diulang-ulang lah kejadian-kejadian tersebut. Sehingga guru tentunya dalam hal ini tentunya ya objektif dalam memberikan nilai. Kemudian tim BK juga menyarankan mau objektif dalam memberikan sanksi. Karena sudah beberapa kali ditegur, dipanggil oleh BK, kemudian diberikan pengarahan berdasarkan laporan-laporan dari Bapak Ibu guru. Hanya dilematisnya ketika mau diputuskan, waduh ini putra dari Wakasek, di mana Wakasek itu atau orang tuanya itu dengan bapak ya kooperatif dalam bekerja. Nah disitulah muncul dilematis bagi saya. Bagaimana caranya? Nah itu barangkali lah contoh kasus yang membuat bapak terus terang dilematis sekali. Harus dibagaimanakan ini? Di satu sisi memang keadilan harus. Nah itu dia, di satu sisi keadilan harus keadilan harus ditegakkan. Bagaimana dengan anak yang lain? Di sisi lain ini adalah anak Wakasek. Nah itu yang membuat dilema. Bagaimana saya membaca perasaan orang tua apabila diberikan sanksi, di mana sanksi yang terakhir adalah kemungkinan dia itu tidak naik kelas, dan kemungkinan yang kedua dikeluarkan dari sekolah. Nah memang dari kelas 10 ada diuji coba dulu, diuji coba dengan harapan ada perbaikan di kelas 11. Akan tetapi pada kemarin itu pada waktu kenaikan kelas setelah dievaluasi ya setelah dievaluasi 1 tahun ternyata tidak ada perubahan. Itu luar biasa lah bagi saya, meskipun itu hanya satu kasus. Nah gitu, nggak usah disebutkan namanya ya. Nah ini karena ini kurang bagus lah gitu. Iya baik Bapak. Nah sekarang untuk pertanyaan yang kedua nih, selama ini bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah ini nyambung dengan yang tadi ya, di contoh kasus yang tadi. Nah ini Bapak harus berbuat atau bertindak ajak sesuai SOP, sesuai aturan. Akan tetapi harus hati-hati juga karena menyangkut perasaan dari orang tuanya. Karena orang tuanya dekat sekali dengan Bapak tentunya dalam hal bekerja. Tapi saya harus menjaga perasaannya juga. Nah untuk itu saya mencoba melakukan approach, melakukan pendekatan. Yang pertama tentunya diskusi dengan Wakasek kesiswaan, kemudian dengan stafnya, diskusi juga dengan BK, diskusi dengan Bapak Ibu guru, diskusi dengan wali kelas. Karena jangan sampai keputusan Bapak merupakan keputusan pribadi dan salah karena dilematis tadi. Terutama saya melakukan pendekatan kepada orang tua. Kenapa? Ya orang tua mana sih yang tidak menginginkan anaknya itu baik-baik saja. Akan tetapi kenyataan seperti itu. Meskipun terkadang orang tua yang ada yang salah asuh, ya anaknya tidak baik tapi tetap dia mempertahankan supaya anak tersebut misalnya dengan nanti diponis untuk keluar sekolah atau tidak naik, dia tetap menginginkan misalnya naik atau tetap bersekolah di sekolah kita. Akan tetapi saya sebagai kepala sekolah ini harus ajak nih, jangan melihat seharusnya ya jangan melihat itu anak siapa, ini putra siapa. Nah, itu yang apa namanya cara-caranya tadi Bapak coba pendekatan dulu sebelum diputuskan itu, pendekatan kepada seluruh stakeholder yang menyangkut sikap perilaku anak tersebut. Nah itu tentunya dalam musyawarah tersebut mempertimbangkan A, B, C, bagaimana apabila
misalnya dinaikkan, kemudian kasus yang lain, kasus yang serupa kembali lagi kepada bagaimana Pak itu. Nah ini betul-betul dilematisnya itu ya. Apa namanya, coba bayangkan saja, saya dekat dengan orang tuanya secara pekerjaan, tetapi ada anaknya yang harus diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah itu, nah ini yang membuat betul-betul semuanya juga, bukan saya saja sebagai kepala sekolah, yang lain pun kelihatannya merasa dilema, hanya tetap karena keputusan ada di pucuk pimpinan, apalagi dalam hal ini, jadi saya harus memutuskan. Tapi tentunya tadi berdasarkan pertimbangan, terutama juga anaknya. Nih anak-anaknya bagaimana nih? Tentunya anak yang paling dekat adalah dengan orang tuanya. Kebetulan Bapak tadi katakan salah seorang wakasek orang tuanya. Nah, saya serahkan dulu ke orang tua bagaimana nih supaya tidak salah. Karena kami sudah melakukan pendekatan langsung kepada anak melalui wali kelas, BK, guru dan lain. Bahkan melalui temannya itu didekati. Hanya yaitu dia. Ya, memang cerita orang tuanya, anak tersebut sering begadang, kan, tetapi sebetulnya menurut orang tuanya begadangnya itu menurut anak tersebut bermanfaat karena dia hobi bermusik. Nah, jadi apa namanya, latihan musiknya itu malam hari, tidak bisa di apa namanya, dialihkan, misalnya cobalah seminggu sekali, enggak, karena dia saking hobi bermusik. Minat dan bakatnya itu kalau kita bisa objektif melihat itu ke musik. Itu anak itu ke musik. Orang tua ya harus apa namanya, sadar betul bahwa anaknya itu berbakat di musik. Nah itu yang menurut saya perlu didorong, perlu diarahkan gitu. Perlu diarahkan supaya apa namanya, ya apa yang dicita-citakan oleh dia itu dengan seperti ini bisa tercapai dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Nah itu jadi diajak-ajak teman ya Pak ya. Nah itu, dan tidak dijadikan excelling itu tuh si itu juga naik kelas, tuh si itu juga itu. Nah itu makanya jadi ini yang bahaya. abong-abong anak wakasek. Nah itu makanya bahaya bagi saya. Untuk itu, nah apa namanya, solusinya bagaimana kan? Nah Mungkin dari persoalan tadi, kasus tadi, saya mau merangkum ya tentang langkah-langkah Bapak, yaitu mengenali bahwa nilai-nilai siswa tersebut memang bertentangan. Yang kedua, memang menentukan siapa yang terlibat, entah dari BK atau memang dari minatnya. Oh ternyata minatnya yang membuat seperti itu. Lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Tadi Bapak mengumpulkan BK, orang tuanya, sama guru piket. Terus investigasi terhadap orang tua juga, lalu membuat keputusan. Nah sekarang yang terakhir nih Bapak. oh iya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini lanjut aja satu kasus yang tadi ya. Iya. Nah, ini kan saya harus mengambil keputusan itu. Keputusan yang efektif agar anak ini sukses dalam apa pencapaian cita-citanya, kemudian tidak mengganggu yang lain, baik itu siswa, guru, yang membuat mereka dilematis. Keputusannya alhamdulillah bahwa di kita itu ada SMA terbuka. Nah, SMA terbuka itu kan sekolahnya Sabtu Minggu tuh. Nah, coba saya gulirkan itu kebijakan saya, udah aja dia itu apa namanya, pindah sekolah supaya tidak mengganggu tadi. Kalau hanya Sabtu Minggu kan satu minggu itu saya kira yang lain-lainnya apa namanya, aman lah gitu. Nah saya mencoba diskusi dengan orang tuanya tuh sebelum diputuskan
waktu itu diputuskan di rapat rapat guru, rapat kenaikan kelas. Nah, supaya apa namanya enak lah ke sana ke sini enak, guru juga enak, orang tua enak, dan mudah-mudahan anaknya mau begitu. Nah, setelah didiskusikan dengan orang tuanya kan diputuskan ternyata sebelum rapat kenaikan kelas itu sudah didekati lebih awal, anaknya diarahkan, alhamdulillah paham, anaknya itu paham, orang tuanya juga tidak sakit hati. Nah, dipindahkan ke SMA terbuka. Jadi itu solusi bagi saya yang efektif itu udah di SMA terbuka. Jadi 5 hari silahkan belajar bermusik, siangnya tidur, kecuali di Sabtu Minggu sekolah di SMA terbuka. Menurut saya efektif. Meskipun adalah cara yang efektif yang lain, akan tetapi kalau dipindah sekolah ke swasta sami-sami wae, sama-sama saja. Gitu, sama-sama sekolah. Di swasta pun nggak mau gurunya terganggu, siswanya terganggu dengan dia setiap hari tidur kan gitu. Tapi kalau di SMA terbuka menurut saya itu yang paling efektif. Nah, kebetulan anaknya paham, anaknya mengerti, orang tua tidak tersinggung, ya maka maulah dia. Nah, itulah yang menurut saya efektif untuk menangani kasus ini. Gitu. Dan akhirnya solusinya ada ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Itu saja mungkin wawancara hari ini. Ya, sama-sama Bu Rizka. Ya, sukses ya. Amin untuk Bapak. Itunya. Sama doa yang sama buat Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.